Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bersyukur kita boleh kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan saudara, untuk bangsa kita, dan juga untuk pelayanan gereja kita. Mari sama-sama saudara saya ajak untuk melihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 17. Surat 1 Petrus yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, surat 1 Petrus pasal yang ketiga mulai ayat 13. Judulnya oleh LAI diberi judul Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tetapi tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan, kesulitan, tantangan adalah isu sentral yang hari-hari ini tentu saja kita dengar. Saudara, kalau boleh kita semua memilih, maka tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam kesusahan atau penderitaan. Namun, siapa yang dapat menghindari penderitaan? Siapa yang dapat menghindari kesulitan dan tantangan? Bahkan kalau keadaan kita hari ini baik, uang kita cukup memelihara hidup kita bisa masuk yang namanya ke masa-masa sulit. Tiba-tiba bisa mengalami sakit, tiba-tiba keluarga kita bisa mengalami ini dan itu. Dan setiap orang pasti mengalami penderitaan, kesulitan dan kesukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara dan sertai kehidupan kita. Sekalipun juga saudara, kita hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab, kita melakukan firman, ya kita juga akan tetap dibawa mengalami yang namanya penderitaan, kesukaran dan tantangan. Apalagi memang dunia sepakat di zaman-zaman ini, di tahun ini adalah masa yang sangat sukar dan masa-masa kesulitan dunia secara global. Namun jangan takut saudara, kesukaran, penderitaan, kesulitan ya di mata Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi kita itu melatih kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa dilihat dari bagaimana tanggung jawabnya, seperti yang disampaikan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, mari kita memandang dengan pandang yang benar, yaitu kacamata Tuhan. Kesulitan, tantangan hidup dan penderitaan membuat kita menjadi aktor yang sedang ditonton dunia. Apakah kita benar-benar menunjukkan sebuah pengharapan yang akhirnya Kristus membawa hidup kita menjadi tontonan yang baik, ataukah justru sebaliknya? Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Janjinya ya dan amin. Tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkan gugur. Ya, sekalipun keadaan dunia akan berguguran, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Tetapi kitalah yang menjadi alat bukti di mata dunia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan, sebagai orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat, sebagai orang-orang yang diutus untuk melakukan pekerjaan baik, sehingga dunia yang sedang mengalami krisis
akan dilawat Tuhan lewat Tuhan memakai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan khawatirkan krisis. Mari ubah fokus kita seperti apa yang Rasul Petrus ya, Roh Kudus Tuhan ya melalui Rasul Petrus ya kehendaki untuk orang percaya lakukan. Yang pertama Saudara, bagaimana hidup kita di masa sulit ini kita bisa menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen yang dewasa, sehingga kita diberkati Tuhan pada waktunya. Kita mengalami mujizat Tuhan pada waktunya. Kita mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Tetapi hidup kita menjadi kesaksian, tontonan yang baik. Sehingga lewat kesaksian kita dan perbuatan baik kita banyak orang ya diselamatkan. Bukan hanya di dalam gereja tapi di luar gereja. Orang-orang yang belum percaya perlu mendapat kesaksian kita. Karena kita diutus untuk pergi kepada dunia. Maka saudara, yang pertama mari sadari, kita memang benar-benar ada di masa sulit. Di titik yang sulit. Makanya surat 1 Petrus saudara, mengingatkan kepada jemaat. Ya, jemaat Kristus. Ya, bagaimana pada waktu itu saudara, orang-orang percaya mengalami penganiayaan. Dan mereka harus berdiaspora. Mereka harus pergi ke seluruh dunia ya. Untuk apa? Satu, untuk menghindari yang namanya penganiayaan itu. Tapi juga pada waktu itu juga terjadi beberapa ya, kasus atau masalah-masalah yang namanya yang diakibatkan dari gangguan kosmik dari dunia ya. Seperti peristiwa-peristiwa ya gempa bumi, peristiwa-peristiwa ya pemerintahan yang sedang mengalami ya kerusuhan dan lain sebagainya pada waktu itu. Tetapi juga mereka mengalami penganiayaan sehingga mereka tersebar menjadi pendatang di berbagai kota di penjuru dunia. Surat 1 Petrus mengingatkan mereka ya, mengingatkan kita semua anak-anak Tuhan bagaimana mereka yang menjadi pendatang saudara. Menjadi pendatang itu sulit. Ya, mereka harus memulai hidup yang baru di tempat yang baru. Dulu sudah punya rumah, dulu sudah nyaman, sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis, sudah punya kekayaan tetap. Tetapi mereka harus mengungsi pergi di tempat yang baru, cari kerja baru, buka usaha baru, diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama. Kemudian mereka harus mengalami berbagai macam penderitaan secara jasmani. Namun di saat yang bersamaan mereka mengalami penderitaan rohani yang namanya penganiayaan oleh kekaisaran Roma dan orang-orang Yahudi yang menolak kekristenan. Saudara, bertubi-tubi persoalan kesulitan diperhadapkan kepada orang percaya. Mereka membutuhkan firman Tuhan menjadi jawaban bagi hidup mereka sehingga mereka kuat melewati hari-hari sulit itu. Dan akhirnya sudah tiba pada giliran kita hari ini. Kita juga hari ini mungkin melewati kesulitan. Kita sedang berada di dalam kesukaran, tantangan ya, banyak tantangan dan kesulitan. Mungkin saudara mengalami PHK, mungkin saudara mengalami ya namanya usaha saudara macet. Mungkin pelayanan-pelayanan sedang terkendala dan lain sebagainya. Mari saudara, kita sadari masa sulit ini membuka mata kita. Kita terpanggil, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi alat-alat Kristus yang menjadi manusia yang semakin dewasa, bertanggung jawab ya di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara, kita bersyukur ya, sekalipun kesulitan atau tantangan yang kita hadapi kadangkala membuat jiwa kita berteriak ya. Dalam keadaan yang sulit itu bisa macam-macam saudara ya. Ada di dalam pekerjaan atau usaha sulit, stagnasi, lagi ngalami gitu-gitu aja dan teriak, kok keadaannya kayak gini ya. Pekerjaan gak ada perubahan, pelayanan gak ada perubahan, rumah tangga gak ada perubahan, usaha gini-gini aja, komunitas begini-begini dan lain sebagainya. Belum lagi dengan keadaan perekonomian yang terguncang. Belum lagi dengan keadaan krisis dalam rumah tangga. Semua dapat mengakibatkan kita bersungut-sungut. Ingat saudara, masa sulit, kesukaran memanggil kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih pelihara kita. Bersyukur karena Tuhan punya rencana
yang mendatangkan kebaikan. Dia sedang melatih sebuah tanggung jawab dengan memikulkan satu beban yang jauh lebih besar lagi, agar kita semakin kuat dan semakin menjadi orang dewasa dan dipakai Tuhan. Saudara, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Dia pasti memberi jalan keluar kalau kita sekarang sedang ada di masa yang sulit. Bersyukurlah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, dan sadari bahwa keadaan, penderitaan dan kesulitan ini akan menunjukkan siapa diri kita. Ya, kalau kita, saudara, tetap tidak bersyukur, bersungut-sungut, diri kita seperti itu. Diri kita lemah, diri kita rentan keluar, diri kita rentan menyerah atau menghadapi keadaan yang sama, atau keadaan kita tidak akan mengalami next level. Tetapi kalau kita strong, bersyukur, kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, maka itu pun akan menunjukkan, saudara, kualitas kita. Kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menyadari penderitaan dan kesukaran dengan cara pandang Tuhan yang benar, maka kita akan jadi orang-orang yang berkualitas, saudara. Saudara akan jadi orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Kita harus mempercayai janji Allah pasti digenapi. Jika Ia mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kesukaran, Dia juga berjanji tidak akan pernah berhenti menopang kita. Dia akan selalu memberi kekuatan dan menghibur kita. Percayalah, saudara, Tuhan kita bukan saja menonton atau melihat kita, tapi Dia terlibat dan ikut menanggungnya. Banyak ayat firman Tuhan, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Aku memegang tangan kananmu dan aku akan membuatmu berhasil, dan lain sebagainya. Bahkan melewati yang namanya kesulitan, tantangan, Tuhan akan tetap bersama kita. Dia bukan penonton, saudara, tapi Tuhan adalah aktor utama. Perhatikan ini, saudara. Kalau kita jadikan Tuhan aktor utama yang menjadi pahlawan untuk membawa kita keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita adalah aktor figuran atau aktor yang mendukung aktor utama. Maka kita akan fokus, saudara, scan dalam sebuah film akan mengarah ke aktor utama. Sinar sorot lampu, drama, panggung mengarah ke aktor utama. Kalau aktor utama itu muncul di panggung, kita aktor-aktor tambahan, figuran. Tuhan ketika kita jadikan sebagai pribadi yang utama, aktor yang utama, kita akan ikut terlibat, mendukung, mengikuti apa yang menjadi karya dari aktor utama itu, sehingga kehidupan kita akan berhasil karena Tuhan ikut terlibat dalam kehidupan kita. Saudara, persoalan yang kita hadapi biasa, ujian, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan manusia biasa dikatakan. Tapi Tuhan justru memberi kekuatan yang jauh lebih besar, sehingga kita bisa menanggungnya dan Tuhan memberi jalan keluar. Mari kita melihat bagaimana jemaat mula-mula ketika mereka merespon surat 1 Petrus yang ketiga ini. Mereka mengalami penderitaan yang double. Penderitaan, saudara, secara jasmani, pergi menjadi pendatang. Mereka harus cari kerja, mereka harus membanting tulang, mereka harus mulai usaha yang baru, dan mereka juga harus mendirikan persekutuan yang baru. Mungkin bergereja, mendirikan harus jemaat mula-mula itu gereja nggak seperti sekarang, saudara. Harus pakai rumahnya untuk bersekutu. Mungkin ada di tempat-tempat yang tersembunyi, sembunyi agar tidak diketahui publik. Tapi mereka kerjakan itu sehingga hari ini gereja berdiri. Itu karena dulu ada gereja mula-mula, jemaat Tuhan mau merespon dengan taat firman Allah yang hidup ketika mereka ada di masa kesukaran. Yang kedua, saudara, setelah kita menyadari dan kita mengalihkan cara pandang kita seperti Allah di masa kesukaran ini, Tuhan ingin membawa kita menjadi dewasa. Yang kedua, mari kita hidup untuk terus menerus yang namanya menspesialkan Yesus sebagai
Tuhan. Ayat 15 tadi mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara, kata kuduskanlah berasal dari kata hagioso yang artinya kuduskanlah atau khususkanlah. Saudara, kata khusus artinya spesial, ya, menganggap sesuatu itu spesial. Jadi kita harus menganggap bahwa Yesus itu spesial, yang paling spesial dalam hidup kita. Sebagai apa, saudara? Sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam, dikatakan di situ, hati kita. Nah, kalau jatuh cinta, ya, atau cinta kasih itu adalah isu atau hal yang paling mendalam yang dirindukan orang sedunia, ya. Dari zaman ke zaman yang namanya kasih, cinta itu selalu mewarnai kehidupan manusia, ya. Orang akan menikah mengawali dengan cinta. Apakah pernikahannya berhasil sampai selesai? Enggak ada cinta, bubar, ada cinta terus berjalan. Nah, kasih terus, saudara. Yang namanya kasih itu adalah kebutuhan utama, saudara, yang diperlukan oleh manusia. Kebutuhan yang mendasar, baik secara rohani maupun secara kebutuhan dasar manusia secara hakiki maksudnya. Baik jasmani rohani membutuhkan kasih. Sehingga kasih itu akan membuat rasa aman, rasa nyaman, rasa dipedulikan dan lain sebagainya. Sehingga orang itu akan merasa dihargai karena adanya kasih. Nah, saudara, di dalam hati orang harus memiliki kasih atau cinta, ya. Ada orang yang sangat mencintai istrinya. Ada orang yang sangat mencintai suaminya. Ada orang-orang tertentu yang sangat mencintai pekerjaannya. Ada orang-orang tertentu yang sangat mencintai pelayanannya. Ada orang-orang tertentu yang sangat mencintai studinya, kepandaiannya, dan lain sebagainya. Tapi mari di atas semuanya itu, cintailah Yesus Kristus. Taruh paling spesial di dalam hati kita. Kalau isi hati kita yang paling spesial adalah Yesus, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, apapun usaha yang kita miliki, apapun pelayanan yang kita punya, berapapun gaji yang kita dapatkan, kita akan ingin menyenangkan orang yang kita cintai, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalimat ini sangat mengena dalam hidup saya, sehingga saya mengalami titik balik dan perubahan, di mana posisi Yesus dalam hati saudara dan saya. Mari kita cek. Kesulitan akan menguji siapa kita. Kesulitan akan membuktikan tujuan masa depan perencanaan kita. Seperti apa kita mengiring Yesus. Maka kuduskanlah, spesialkan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Sebagai saudara. Tuhan berbicara tentang kalau ada Tuhan pasti ada hamba. Kalau ada bos, pasti ada pekerjanya. Kalau ada tuan, ada budak. Jadi kita menempatkan diri sebagai hamba Kristus. Menspesialkan Yesus, diri kita sebagai hamba, dan Yesus sebagai tuan kita. Hati kita ingin menyenangkan Kristus, ya. Di tengah-tengah penderitaan ini, saudara, ini panggilan kita. Apakah kita mau menyenangkan hati Kristus? Mari waktu kita berdoa, boleh kita berdoa meminta pergumulan-pergumulan, kita minta. Tuhan pasti perhatikan, Tuhan pasti peduli. Tapi Tuhan rindu, saudara, dalam hidup kita, di mana Kristus? Apakah kita selalu rindu menyenangkan hati Tuhan di masa-masa sulit ini? Kalau di masa sulit yang penuh ujian dan tantangan ini, hati dan hidup kita mengeluarkan yang namanya ujian, ya, sikap yang meninggikan Kristus, yang melayani Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan lewat hidup kita. Di situ, saudara, dilanjutkan bagaimana orang yang menspesialkan atau mengkhususkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan orang tersebut, ya, siap sedia pada segala waktu
untuk memberi pertanggungan jawab. Saudara, kata siap sedia berasal dari kata hetoimos, yang artinya siap memulai dan menyelesaikan. Saudara, bukan hanya memulai kemudian berhenti, tapi memulai dan menyelesaikan. Hetoimos adalah spirit orang Kristen yang diberikan Kristus karena hidupnya telah berubah dan hidup bertanggung jawab. Memulai dan mengakhiri. Kalau kita telah memulai panggilan menerima Yesus Kristus, mari setia sampai akhir. Apapun yang kita alami, tadi saya katakan berulang-ulang, firman Tuhan tidak pernah salah. Yesus menyertai kita. Allah menopang, dia bukan penonton. Dia aktor utama yang bertanggung jawab menjadi pahlawan kehidupan kita. Hetoimos, mari kita miliki hetoimos. Memulai, menyelesaikannya. Nah, jika hari ini saudara, apa yang kita mulai, saudara berhenti, mengalami stagnasi. Mungkin apa saja yang dipercayakan dalam hidup kita sedang mengalami titik. Namanya perhentian-perhentian. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Meminta, Tuhan, aku mau jadi orang yang siap sedia. Aku mau jadi orang yang hetoimos. Orang yang sudah Engkau beri kepercayaan dalam iman, dalam segala perkara untuk menyelesaikannya sampai akhir. Sehingga semuanya boleh tuntas selesai. Seperti kata Paulus, ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Ya, Rasul Paulus bukan hanya setia jadi Kristen dari awal hidupnya sampai dia mati dipenggal, tapi dia telah menjalankan kewajiban-kewajiban Kristennya, kewajiban-kewajiban sebagai anak Tuhan, atau yang namanya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kata siap sedialah diikuti dengan kata pertanggungan jawab, yang dari kata apolo, yang artinya adalah pertanggungan jawab kepada sesuatu. Ya, artinya tadi saya katakan tanggung jawab itu adalah bukti dari orang dewasa, adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi apologia ini memiliki makna adalah sebuah pembuktian agar orang tidak memandang bersalah kepada kita anak-anak Tuhan, agar orang melihat bukti kita adalah pelaku kebenaran. Lewat apa saudara? Lewat kesaksian kita tentang Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Tapi juga lewat dikatakan teladan hidup kita. Ya, dikatakan di situ, ya, lakukanlah perbuatan baik. Teladan yang baik, kesaksian yang baik lewat perbuatan kita akan ditonton banyak orang. Tadi saya ingatkan, kita sedang ditonton di masa-masa sulit ini, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi tontonan. Ya. Dulu jemaat gereja mula-mula, para rasul, para martir menjadi tontonan. Bahkan tontonan itu bukan hanya di mata dunia, yang sekarang ini kan secara ya tidak langsung, tapi dulu secara langsung apa saudara? Mereka diadu dengan hewan, diadu dengan singa. Ya. Kalau diadu dengan domba mah gampang saudara, diadu dengan binatang buas. Sehingga mereka menjadi tontonan. Setiakah iman mereka ketika mereka diperhadapkan dengan ancaman bahkan kematian. Dan mereka telah membuktikan kesetiaan mereka. Darah martir menjadi benih bagi gereja. Dan gereja bertumbuh hari ini. Kalau kita melihat mereka telah membuktikan mereka mengakhiri pertandingan dengan baik. Mari di tengah kesulitan dan tantangan ini. Yang ketiga saudara, teruslah meningkatkan kualitas perbuatan baik kita. Teruslah meningkatkan kualitas perbuatan baik kita. Jangan takut mengalami kesulitan. Jangan khawatir dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita alami. Penderitaan yang kita alami adalah kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil, ya. Untuk menyatakan kebenaran Injil keselamatan Yesus Kristus. Krisis dan tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan agar semakin banyak orang diselamatkan. Mari kita miliki cara pandang ini.
Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak fasih berkata-kata, tidak fasih lidah menyampaikan Injil, tapi lewat hidup Bapak Ibu Saudara yang diubah Tuhan, yang terus meningkatkan kualitas berbuat baik, orang melihat. Berbuat baik, terus kalau dilukai tetap berbuat baik, terus tingkatkan. Saudara, kita akan melihat hari-hari ke depan. Pengharapan yang kita percayai di dalam Kristus akan dipercayai orang-orang yang telah menerima perbuatan baik kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 13 dan 14 dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudara, saya melihat sedikit sekali ketika orang-orang yang berbuat baik dengan tulus, kebanyakan kalau yang sedikitnya mereka mengalami tantangan, kesulitan, penganiayaan, justru ketulo-tulo ini jumlahnya sedikit. Itu diizinkan Tuhan terjadi agar menguji, berbuat lebih baik, lebih setia dan tulus lagi. Tetapi yang terjadi lebih banyak, orang-orang itu kalau berbuat baik, rajin berbuat baik, temannya banyak. Orang yang dekat sama dia banyak, dikelilingi oleh banyak orang. Nah, tantangan kita banyak teman di gereja itu baik, itu luar biasa saudara. Tapi kita juga harus banyak teman di luar sana, di lingkungan masyarakat. Banyak teman di mana? Di lingkungan pekerjaan kita, banyak teman di lingkungan usaha kita dan lain sebagainya. Sehingga saudara, perbuatan baik kita akan dilihat mereka. Nah, biasanya orang yang berbuat baik, orang itu akan dibalas dengan kebaikan. Biasanya. Tetapi juga kadang seperti apa yang dikatakan di surat Petrus ini selanjutnya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, artinya berbuat baik, melakukan kebenaran tetapi menderita, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik dan disalahartikan orang, kalau kita berbuat kebenaran tetapi orang memfitnah kita, orang menjelek-jelekan kita, orang menjegal kita, kita berbuat bersih, bekerja benar, orang-orang menjadi sandungan bagi kita, tidak menyukai kita. Jangan saudara berhenti. Dan seperti apa kata dunia? Wes ben, mereka seperti ini, kita pun balas seperti ini. Jangan saudara. Tuhan justru ingin kita meningkatkan kualitas perbuatan baik kita. Kalau orang-orang dunia bisa berbuat baik pada saat mereka menerima kebaikan. Tapi mari kita orang-orang percaya bisa berbuat baik bahkan pada saat kita menerima batu sandungan. Kita menerima yang jelek pun kita tetap berbuat baik. Karena apa saudara? Karena kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang kerajaan surga. Yang punya surga itu orang-orang yang seperti ini. Saudara, kita jangan hanya ingin surga, kita pingin ke tanah yang namanya air surgawi kita. Kalau kita saudara tidak yang namanya memiliki kemampuan terus melatih kualitas perbuatan baik kita. Saudara, dikatakan jelas, berbahagia orang yang dianiaya oleh kebenaran, mereka yang empunya kerajaan surga. Saya ingatkan saudara, kalau hari ini saudara sedang dijatuhkan orang, tapi saudara tetap berbuat kebenaran, saudara berbuat baik. Hari ini saudara dijelek-jelekin orang, saudara tetap berbuat kebenaran, saudara yang punya kerajaan surga. Alkitab mengatakan, maka mari kita percayai janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan inilah yang membangun hidup kita. Bukan apa kata keadaan dunia baru kita merespon. Tapi kita hidupi, lakukan firman Tuhan. Ketika kita lakukan firman Tuhan, hidup kita terbangun dari firman. Terbangun dari kualitas yang luar biasa. Jadi keadaan dunia akan seperti apa? Kita akan jadi orang-orang yang tahan karena goncangan. Karena orang yang hidup di dalam firman Allah tidak akan mudah digoncang, tetapi akan kuat seperti firman
seperti Kristus. Tetaplah berbuat baik agar orang mengenal Kristus lewat hidup saudara dan saya. Kebaikan yang kita lakukan adalah bukti iman kita berbuah, saudara. Kebaikan yang kita lakukan adalah bukti kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saudara, berbuat baik artinya memang kita memberi kebaikan, menolong, memberkati, menabur yang baik. Tetapi berbuat baik juga memiliki makna yang lain. Artinya apa? Hidup lebih baik lagi. Ya, hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, khususnya di hadapan Tuhan. Ya, ada evaluasi diri untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, karena hidup kita terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam keadaan ini ada 3 hal yang menyebabkan kesulitan orang. Ya. Orang bisa sulit karena satu, ya, secara kosmis atau secara dunia. Mungkin gempa bumi, ya, kesukaran-kesukaran yang diakibatkan oleh alam semesta, ya, seperti beberapa daerah yang terjadi. Mari kita doakan, ya, anak-anak Tuhan ataupun bangsa kita, ya, warga negara Republik Indonesia di bangsa kita yang sedang mengalami, ya, kesusahan-kesusahan kosmis di berbagai daerah, agar Tuhan menolong kehidupan mereka. Tapi juga kesulitan-kesulitan juga dialami secara apa, saudara? Karena diakibatkan oleh perbuatan orang lain, tadi saya uraikan. Ya. Tapi juga yang ketiga, kesulitan-kesulitan diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri. Ya, saudara, sekalipun kita telah berbuat baik, kita menuruti firman Allah, tapi yang namanya tekanan, keadaan sulit yang kita hadapi, baik di rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang mungkin hari ini saudara yang pekerjaannya makin menumpuk, tanggung jawab makin besar, di situ kita bisa saja saudara yang namanya mengambil keputusan yang salah, ya, sehingga mengakibatkan yang namanya yang tadi penderitaan, kesukaran karena diri kita sendiri, atau saudara atau sengaja berbuat kesalahan dan itu akan menanggung akibatnya. Ya, tentu kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja akan kita tanggung akibatnya. Maka disitulah Tuhan rindu kalau kita mau berbuat baik, kita mengevaluasi diri kita. Kita lihat Kristus, dia tidak berbuat dosa, ya, tapi dia dicobai terus menerus. Tipu tidak ada dalam mulutnya, dia mengakhiri dengan sempurna. Itu contoh hidup kita, itu gambaran kita, Kristus. Mari lihat kepada Kristus agar kita bisa berkaca, hari ini ternyata aku kurang sabar. Kemarin aku marah sama suami, sama istri. Kemarin aku maki-maki anak buahku. Kemarin ada ini dan itu yang terjadi. Mari lihat Kristus, saudara. Kita akan tertunduk dan menyadari betapa banyaknya kelemahan-kelemahan kita. Dan mari meminta Tuhan agar memampukan kita, Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran dan berbuat lebih baik, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, kata ayat 17. Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat dan menderita itu udah pasti, saudara, ya. Itu wajar, ya, terjadi karena berbuat jahat, ya, orang akan menanggung. Tetapi kalau kita berbuat baik tapi menderita karena dikehendaki Allah, ya, upah saudara besar di surga. Mari kita belajar terus berbuat baik, karena orang yang berbuat baik artinya saudara, orang yang murah hati berbuat baik. Orang itu saudara berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17 mengatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi waktu kita berbuat kebaikan, waktu kita memperbaiki diri, yang untung kita, yang bermanfaat itu manfaatnya untuk diri kita. Saudara mungkin waktu memberi, uang saudara, barang saudara hilang. Tapi lihat, Tuhan pasti tolong kembalikan, bahkan jauh lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita kesaksian, ya, ini pernah disampaikan Bapak Gembala. Seorang laki-laki diminta untuk mengecat sebuah perahu.
Dan laki-laki itu membawa cat, saudara, kuas dan mulai mengecat perahu dengan warna merah terang. Nah, ya sesuai dengan pesanan pemilik ya. Akhirnya dia mulai cat, saudara. Dan waktu dia ngecat tentunya dia akan ya mulai cek-cek ya saudara seluruh perahu itu. Dan suatu waktu dia ketemukan yang namanya lubang kecil di lambung perahu. Dan kemudian dia menambalnya diam-diam. Dia dempul, dia tambal sampai rapat. Dia cek semua lubang-lubang ya. Akhirnya ditambal semua. Padahal order yang diperintahkan kepada dia adalah cat saja dengan warna merah terang. Namun orang ini melakukan servis pelayanan yang jauh lebih dari apa yang diminta ya. Berbuat baik ya tanpa diminta ya kan saudara. Kemudian dia lakukan itu dan setelah pengecatan selesai dia dikasih upah, terima berkat. Sudah tak lama berselang beberapa waktu kemudian pemilik perahu saudara mendatangi lelaki ini saudara. Mendatangi pria yang tadi mengecat itu dan memberinya cek dengan jumlah yang begitu besar, lebih besar dari harga yang namanya diberikan waktu ia mengecat. Kenapa saudara? Kenapa? Nah, saudara rupa-rupanya ya si tukang cat ini ya sudah melakukan satu pekerjaan baik yang memberikan pengharapan bagi si pemilik perahu, bahkan yang tidak disadari oleh pemilik perahu. Pengharapan ini yaitu keselamatan dia dan seluruh keluarganya. Nah, ceritanya si pemilik perahu setelah dicat kapalnya, mereka pergi berlibur berlayar, saudara. Dan kemudian, saudara, tiba-tiba di tengah, ya, saudara, waktu mereka berlibur di laut itu, saudara, ya, ada gelombang datang dan ya cukup lumayan tinggi dan saudara si pemilik kapal menyadari di situ ada saudara tambalan dari bolong itu. Tambalan kan ya tetap bekas ya, kecuali catnya zaman sekarang cat yang canggih dengan tebal itu. Dia sadar, tahu, dia ingat bahwa dulu kapalnya ini bolong, ada lubang-lubang. Nah, akhirnya seluruh keluarganya dan dirinya selamat ya dari pepergian di laut itu. Dan dia ingat, oh ada si tukang cat yang ternyata tanpa aku suruh dia telah berbuat baik. Dia sangat ingat, dia telah menyelamatkan keluargaku dan diriku dari kematian di tengah-tengah gelombang laut itu. Saudara, inilah yang disebut pengharapan ya. Kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan kita berbuat baik, akhirnya menjadi dilihat oleh orang. Dan orang melihat pengharapan itu dan mereka menilai keselamatan. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, akhirnya tukang cat mendapat berkat uang yang jauh lebih besar sebagai bonus. Saudara, dia mungkin tombok ya, uang dempul, betul nggak? Mungkin dia harus pakai kayu ganjel untuk bolongannya nggak tahu sebesar apa. Dia mungkin pakai uang ekstra dan lain sebagainya. Tetapi lihat apa yang dikeluarkannya. Tuhan memberkati dan mengganti jauh lebih besar. Saudara, dalam pelayanan saya juga mengalami apa yang dialami Bapak Gembala yang seringkali bercerita bagaimana membawa gereja kita untuk melayani. Lebih lagi saudara, sehingga di masa-masa pandemi memperhatikan orang kesulitan. Di masa-masa pandemi tetap memperhatikan banyak orang yang kekurangan. Sehingga gereja kita diberkati Tuhan. Dan kita terus lanjutkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita pun hamba-hamba Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Mari latih hidup kita berbuat baik. Apa yang ada di tangan saudara. Kalau uang, kerjakan dengan uang. Kalau barang, kerjakan dengan barang. Tapi kalau nggak ada uang, nggak ada barang, kerjakan dengan lidah bibir kita yang mulai ubah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menjadi berkat, perkataan-perkataan yang mendoakan orang-orang lain sehingga mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berbuat baik sehingga di masa-masa sulit ini, ya kita terus berbuat baik. Baik pelayanan di gereja, pelayanan di pos-pos PI, pelayanan-pelayanan di rumah-rumah kita, ya bahkan kita rindu dimanapun saudara percaya. Mari kita berpikir
Kita renungkan apa yang harus kita kerjakan untuk baik kepada banyak orang. Sehingga hidup kita dikenal, ditonton sebagai anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan akan memberkati kita. Dan selalu cerita saudara, ya, baik dari Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan yang saya alami. Ketika kita menyisihkan berkat, baik untuk mendonasi orang, untuk memberkati orang ini itu, dan saudara ganti saudara. Saya melihat Tuhan ganti. Bahkan ada orang-orang yang tetap memberi ganti. Ini khusus. Terserah mau buat apa, berbuat baik. Yang penting memberkati orang. Bapak kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak mau berutang, karena Dia Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Dan di masa pandemi jangan khawatir, di masa kesulitan jangan takut. Mari kita lakukan firman, dan saudara akan tercengang-cengang dibuat Tuhan dengan karyanya yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.